Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sukacita buat kita semua. Anugerah Tuhan kita boleh memasuki bulan yang baru. Di 2024 ini bulan yang keempat, bulan April. Dan mari kita terus nikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, sore hari ini kita semua bersukacita karena ada 18 saudara kita yang baru saja ya dibaptiskan air. Ya, boleh bangkit berdiri 18 kekasih kita yang sudah baptis air. Boleh menghadap ke sana? Boleh menghadap ke sana? Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Anda bukan hanya warga negara Indonesia, tapi Anda adalah warga kerajaan surga. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Surga dan malaikatnya bersorak-sorai karena ada 18 ya. Ada 18 orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mau masuk dalam perenungan firman Tuhan yang berjudul Mengusir Kekhawatiran. Ya. Bicara tentang mengusir. Ya. Apa yang biasa kita usir dalam hidup kita sehari-hari, saudaraku. Ya. Apa yang kita usir biasanya di rumah? Apa ya? Klik. Orang baik-baik semua ya, nggak ada yang diusir ya Bapak Ibu. Ya, ini nih. Suka diusir apa dikumpulin ini? Disayang-sayang. Iya. Apa? Dibuang, dibunuh. Ya, yang biasa kita usir itu ya, apa yang paling sering? Lalat, ya, nyamuk, kecoa ya, kecoa. Terus apa lagi? Tikus, ya. Kenapa semuanya itu kita usir? Ya karena mereka ini mengganggu, mengotori, merusak dan bahkan membahayakan. Betul Bapak Ibu? Iya, itu yang tengah itu membahayakan itu ya. Ya, membahayakan. Nah, tapi sore hari ini firman Tuhan mengajak kita semua untuk mengusir kekhawatiran. Ucapan sama 2, 3. Mengusir kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran dan mengapa kok perlu diusir? Terus bagaimana mengusirnya? Ya, ini kita akan masuk dalam perenungan ini. Klik. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Jadi sesuatu yang belum diketahui dengan pasti, tapi itu sudah bisa membuat kita takut, gelisah dan cemas. Aneh ya, sesuatu yang belum diketahui dengan pasti dan belum terjadi, tapi itu bisa membuat kita takut dan gelisah. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya, kekhawatiran biasanya muncul karena ada pemikiran negatif tentang sesuatu. Ya, tentang studi buat yang sedang belajar ya, tentang karir ya, tentang bisnis bisa jalan enggak ya, ya, tentang jodoh ya, tentang rumah tangga, tentang kesehatan, tentang keuangan ya. Karena menyadari bahwa ada keterbatasan dalam diri kita. Selain itu kita juga menyadari bahwa ada tantangan dalam bisnis, dalam karir ya. Ada tantangan di luar sana dan bahkan ada kemungkinan terjadinya perubahan yang itu semua terjadi di luar kendali kita. Seperti COVID yang terjadi itu kan semua di luar kendali kita dan gak ada yang pernah memprediksi itu akan bakal terjadi. Sudah investasi begitu rupa mempersiapkan segala sesuatu, tapi COVID terjadi dan banyak kan pengusaha-pengusaha besar yang juga kolaps. Ya, selain itu ada banyak ketidakpastian yang terjadi. Ya, Bapak Ibu, dari survei. Jadi ada survei khawatir nasional, saudara ternyata ya. Survei khawatir nasional itu menyatakan bahwa ya 53% itu kebanyakan orang khawatir karena masalah keuangan. Dan selain itu juga dinyatakan bahwa orang Indonesia itu sangat khawatir terhadap ketidakpastian dalam hidup masa depannya. Dan selain itu yang menjadi kekhawatiran yang besar bagi masyarakat Indonesia adalah ketidakpastian akan
hidup tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Apakah ini benar demikian? Ya Bapak Ibu. Ya, selain itu ya 76% juga dinyatakan di sana bahwa mereka khawatir tentang adanya politik dan hoax. Ya, kemudian adanya diskriminasi suku dan agama, selain itu juga munculnya kaum intoleran. Nah, itu membuat khawatir. Ada banyak hal di luar yang bisa membuat kita khawatir dan ada juga banyak hal di dalam diri kita yang membuat kita khawatir. Ya, klik. Tapi dinyatakan bahwa bicara tentang kekhawatiran, ilmuwan berkata 99% itu tidak terbukti. Jadi itu hanya kekhawatiran yang berkecamuk di dalam pikiran saja. Ada seorang penerjun payung dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Dia sudah melakukan 50 kali penerjunan. Ya, tapi dia melakukan semuanya itu dengan aman dan tidak ada cedera yang berarti buat dia. Tapi pada saat hari pertama dia pensiun sebagai seorang penerjun, apa yang terjadi? Hari pertama loh ini. Dia lagi jalan, dia tersandung karpet. Ya. Tersandung karpet bisa bikin dia jatuh, nabrak meja, dan yang terjadi apa? 4 tulang rusuknya patah. Jadi dia mengalami cedera yang fatal bukan karena dia terjun payung, tapi karena ya hanya jalan kesandung karpet saja bisa jatuh. Ya, dan mengalami cedera yang sangat berarti. Bapak Ibu Saudara, yang dia berkata dia yang selama ini dikhawatirkan tuh enggak terjadi. Tapi hal yang sepele saja bisa bikin kita menjadi sesuatu yang fatal. Ya. Nah, berarti kekhawatiran itu sia-sia. Ya. Kekhawatiran tidak akan membuat kondisi kita menjadi lebih baik. Dan kekhawatiran juga tidak akan membuat hari esok kita menjadi lebih baik. Kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah. Kekhawatiran tidak akan mengubah apa-apa. Dan kekhawatiran dapat menyebabkan tindakan dan keputusan yang keliru. Ya, ada ya teman ya yang takut naik pesawat. Jadi ini orang berada ya berduit tapi nggak pernah kemana-mana karena takut naik pesawat. Ya, jalan darat aja biasanya. Ya, dan karena saking takutnya, suatu hari dia harus pergi ke satu tempat dengan naik pesawat. Dia takut celaka, dia takut mati naik pesawat. Ya itu ada, nggak tahu ya ada trauma atau kengerian seperti apa. Nah waktu dia naik pesawat, pertama kali dia sebelum naik pesawat dia sudah mempersiapkan jas. Pakaian jas, untuk apa? Dia berpesan nanti kalau saya mati naik pesawat, ini jasnya ya, udah tak siapin. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia pergi, berangkat pulang aman dan dia sudah keliling kemana-mana sampai ke Eropa, ke Singapura, aman sampai hari ini. Dan yang dikhawatirkan tidak terjadi. Jasnya tidak, masih dipakai ya mungkin untuk pelayanan juga ya. Jadi Bapak Ibu, tindakan kekhawatiran bisa menyebabkan tindakan keputusan yang keliru. Jadi gak usah kemana-mana, ya nanti takut jatuh, takut mati, ya kan rugi ya Bapak Ibu. Takut tersakiti, jadi gak usah pacaran lah, gak usah punya jodoh lah. Jadi ngejomblo aja nanti sampai Tuhan Yesus datang aman. Takut rugi, ya takut ditipu orang, ya takut bangkrut. Gak usah gak usah bisnis aja, diem aja. Kekhawatiran membuat orang jadi tidak melangkah dan tidak bergerak apa-apa, tidak pergi kemana-mana dan tidak mendapat apa-apa. Itulah yang membuat akhirnya gagal. Tapi selain itu juga kekhawatiran bisa membuat tindakan yang keliru. Ya, tindakan-tindakan keliru yang lain yang merugikan dirinya sendiri. Yes. Tidak hanya itu Bapak Ibu, ya seorang dokter dari Amerika Serikat juga berkata bahwa kekhawatiran dalam tingkat tinggi, kekhawatiran yang berkepanjangan itu akan mempengaruhi kondisi fisik kita. Jadi tidak hanya mental menjadi stres, depresi, tapi juga mempengaruhi kondisi fisik. Sirkulasi darah terganggu, jantung, ya hormon dan seluruh sistem syaraf kita akan terganggu. Dan itu akan memicu diproduksinya hormon stres. Itu akan membuat jantung berdetak lebih cepat, napas menjadi tidak beraturan,
gula darah meningkat. Dan itu kalau terjadi dalam intensitas yang tinggi dan lama terus-menerus akan terjadi komplikasi dalam tubuh kita. Dan dokter ini ya, Charles Mayo ini juga berkata bahwa tidak banyak ditemukan orang yang mati karena maniak kerja. Tapi banyak ditemukan orang mati karena khawatir. Jadi kekhawatiran itu juga ya mematikan begitu ya. Nah sekarang apa kata firman Tuhan tentang kekhawatiran? Klik. Amsal 25 ayat 26 berkata bahwa seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Orang benar itu kehidupannya seperti mata air yang menyejukkan, yang bermakna, yang dibutuhkan banyak orang, yang menjadi berkat. Tapi kekhawatiran di sini ayat ini menjelaskan bahwa kekhawatiran itu mencemari kehidupan. Kekhawatiran itu membuat keruh, ya. Hidup menjadi tidak bermakna, gak dapat apa-apa karena ada kekhawatiran. Dan klik berikutnya, ayat firman Tuhan berikutnya juga menjelaskan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ada yang bungkuk di sini? Enggak ya? Puji Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Dan Matius juga dikatakan bahwa dapatkah segala kekhawatiran itu memperpanjang umur kalian barang sesaat? Ini Yesus yang berkata, kekhawatiran tidak akan memperpanjang umur barang sesaat juga. Dan kekhawatiran ini bagai semak duri yang dapat menghimpit firman, tidak bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan sebagai kesimpulannya ya, singkat ceritanya klik. Kekhawatiran bukan berasal dari Tuhan. Amin. Kekhawatiran bukan berasal dari Tuhan. Buktinya apa? Klik. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara tangkap ini sebagai sebuah kebenaran. Jadi kekhawatiran bukan dari Tuhan karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Kalau ada ketakutan, ada kekhawatiran yang terus menekan dan mendera hidupmu. Ingat, dari siapa itu? Musuh. Ya, hati-hati ya. Dan Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang kamu pakai, akan apa yang kamu makan dan minum. Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir di masa mudamu, jangan khawatir di masa tua. Ya. Dan kemudian Rasul Paulus juga di kitab Filipi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir tentang kehidupan, khawatir tentang apapun juga. Jangan terjadi, jangan ada itu dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kekhawatiran yang ada harus diusir, usir. Katakan 1, 2, 3. Usir. Ya. Itu gak berguna. Justru ya klik berikutnya. Ya kita ingat bahwa kita perlu sadari saudara bahwa kekhawatiran ini ya bisa menjadi celah bagi iblis. Firman Tuhan berkata jangan memberi kesempatan kepada iblis. Nah itu bukan hanya saat kita melakukan dosa ya, tidak hanya seperti itu. Tapi khawatir ini bicara apa toh? Kurang percaya sama siapa? Sama Tuhan, ya ini menjadi celah bagi iblis untuk iblis mendapat tempat untuk dia apa? Mencuri. Ya, firman Tuhan katakan iblis itu pencuri yang membunuh dan membinasakan. Mencuri apa? Dia akan mencuri sukacita dan kekuatan dan damai sejahtera kita. Ya toh kalau khawatir, ada orang yang khawatir terus bersukacita, ya khawatir. Ya, dengan kondisi hidup, ya dengan tantangan yang ada, dengan masalah yang dialami, bagaimana ya ini ya? Siapa yang nolong ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Ya, iblis akan mencuri sukacita, kekuatan dan damai sejahtera kita. Dia tidak hanya mencuri, tapi dia akan membunuh semangat dan pengharapanmu. Ya, kalau bisa terus kepercayaan, keyakinan kita akan Tuhan dilumpuhkan dan ujung-ujungnya adalah tujuan dari iblis, targetnya adalah membinasakan. Ya, membinasakan apa? Jiwa kita. Lewat apa? Dari khawatir, takut, stres, depresi. Ujung-ujungnya apa? Putus asa. Ya. Sudah enggak ada jalan lain. Akhirnya apa? Melakukan tindakan nekat.
Ya, yang lagi banyak dibicarakan kan itu 4 orang dalam satu keluarga yang terjun dari itu ujung-ujungnya kan mungkin putus asa dan melakukan tindakan nekat. Ya. Nah, kalau bagi kita anak-anak Tuhan, ya, mana Tuhan? Gak ada jawaban, mana? Ya. Ninggalkan Tuhan, ya. Jadi ujung-ujungnya adalah membinasakan. Ingat, ya, ini kekhawatiran adalah hal yang membahayakan, ya, buat kita. Jadi jangan dibiarkan itu. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan firman Tuhan di sana bahwa sadarlah, kita baca bersama, 2, 3, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sadar dan berjaga-jaga, iblisnya enggak kelihatan. Tapi bisikannya, aumannya, ya, dengan lembut di pikiran, di hati, ya, di pikiran kita terus, ya. Nah, sakit, dokter sudah bilang begini, gak bakal sembuh kamu. Bakal mati kamu. Ya, si Anu juga ya, ini baca di Google juga kayak gini, ya, umurku tinggal berapa hari lagi, ya. Dia mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan iman yang teguh, katakan bersama, 2, 3, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bisikan, auman, apa itu? Yang semua berbau ketakutan, kekhawatiran, lawan dengan iman yang teguh. Ya, klik berikutnya. Ya, untuk mengusir ini kekhawatiran. Yang pertama, gunakan senjata Allah. Ya, firman Tuhan katakan bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi, saudaraku, kita semua harus dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kekhawatiran bisa dipakai untuk iblis menipu kita di tengah kesulitan, di tengah stres, di tengah kekalutan, ya. Oleh sebab itu, klik apa yang harus kita punya, klik tadi ada di sini. Iman. Firman Tuhan Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, terima kasih. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, saudara, ini saya pinjam dari kemarin minggu lalu, siapa yang datang Paskah. Ya. Kebetulan ini saya pas dengan yang mau saya sampaikan. Iman itu senjata. Ya, di terjemahan yang lain dikatakan, pakailah percayamu kepada Tuhan. Iman itu percayanya kita kepada Tuhan itu senjata loh Bapak Ibu. Itu senjata. Senjata apa? Perisai. Ya, jadi kalau ada serangan panah, itu kan kita akan tangkis ya. Ditangkisnya kan dengan perisai. Nah, sekarang serangan apa? Panah api dari si jahat itu apa dalam hidup Anda? Ya. Ya, salah satu contoh. Kamu gak bisa, kamu gak bisa, kamu gak bisa. Ya, gak mungkin kamu bisa, gak mungkin kamu bisa. Tapi kepercayaan kita dengan Tuhan apa saudara? Kita bisa tangkis itu. Kita bisa tangkis kekhawatiran itu dengan apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan. Bersama Yesus aku bisa. Bersama Yesus aku bisa. Bersama Yesus aku bisa. Bersama Yesus aku bisa. Ya, serangan itu terus bersama Yesus aku bisa. Terus itu diucapkan dengan iman kita. Selain itu juga, apalagi? Tidak mungkin, gak mungkin. Lu siapa? Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Ya. Kita bisa tangkis dengan apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 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 Nah saudara, kalau kita punya senjata seperti ini, aman gak kita? Aman.
Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Selain itu juga klik berikutnya. Selain perisai, jadi percaya kita sama Tuhan itu sebagai tameng ini saudara ya. Jadi serangan apapun di dalam pikiran, kekhawatiran kita, tangkis itu dengan kepercayaan kita dengan Tuhan. Nah, kepercayaan kita dengan Tuhan itu dibangun dari apa saudara? Dari hubungan dan pengenalan kita akan Tuhan loh. Ya. Jadi sampai sejauh mana percaya Anda kepada Tuhan ditentukan dari hubungan kedekatan Anda dengan Tuhan. Kenapa Daud waktu dia lihat Goliat dia nggak takut. Sementara rakyat dan semua orang Israel takut. Ya, lari tunggang langgang. Karena dia berkata kan, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Tuhan juga akan melepaskan aku dari Goliat itu. Jadi sudah ada pengalaman dan kedekatan dengan Tuhan, itu yang dipakai. Itu ya untuk menangkis semua kekhawatiran dia. Dan selain itu firman Tuhan itu pedang roh, firman Tuhan katakan. Jadi saudara, firman itu senjata. Iman percayamu kepada Tuhan itu senjata untuk nangkis semua keraguan, kekhawatiran kita. Selain itu firman. Berapa banyak firman yang ada dalam kehidupan Anda? Itulah senjatamu untuk untuk melawan kekhawatiran dalam kehidupan Anda. Ya. Pedang ini gunanya untuk apa saudara? Pedang untuk apa? Untuk pedang ini untuk menyerang saudara. Ya kan? Untuk menyerang. Pedang ini bisa untuk apa? Untuk mematahkan. Daud mematahkan lehernya, kepalanya Goliat kan pakai pedang. Ya, pedang ini untuk mematahkan serangan kekhawatiran yang menyerang Anda. Ya, bakal mati loh, mati kamu. Coba ayat firman Tuhan yang saya minta Mazmur 117 bisa ditayangkan. Contoh ya saudara, saya kasih contoh. Bisa ditayangkan yang saya minta disiapkan itu Mazmur 117. Sebagai contoh, ya. Bakal mati kamu, bakal mati kamu. Nah kita pakai firman. Firman apa yang ada di dalam diri kita, di pikiran kita ini. Mazmur 118 ayat 17 bisa ditayangkan. Aku tidak akan mati, aku tidak akan mati. Aku akan tetap hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, jadi firman itu kita pakai untuk menyerang. Firman Tuhan itu kita pakai untuk untuk mematahkan dan untuk membunuh ya. Itu kekhawatiran yang menyerang diri kita. Kamu tidak akan sembuh. 2 Petrus ya, di ayat 2 Petrus bisa ditayangkan. Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Mentok, gak ada solusi, gak ada jalan keluar. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Hari ini firman itu jadi senjata untuk kita melawan dan menyerang semua serangan-serangan kekhawatiran yang ada dalam hidup kita saudara. Oleh sebab itu jangan lupa ini. Gedor ini menjadi fasilitas. Ya, fasilitas buat kita semua untuk kita hidup dalam firman, yang mana firman itu akan menumbuhkan iman kita dan firman itu jadi senjata kita. Ya, untuk kita makin mengenal siapa Tuhan, untuk kita tahu ayat-ayat firman Tuhan dan seterusnya. Saudaraku, ayo semangat gedor. Hari ini Lukas berapa? Hari ini Lukas berapa? 23. Lukas 23. Bagus sekali, Tuhan Yesus tidak ada salahnya, dia disalibkan dan tidak ditemukan salahnya ya, baca Lukas 23. Jadi yang sudah ketinggalan saudara lewat, langsung mulai Lukas 23 hari ini baca, besok Lukas 24 isi di buku ini ya Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Itu jadi jadi semangat buat kita semua, itu jadi senjata untuk kita menang, untuk mengusir kekhawatiran dari kehidupan kita. Ya berikutnya saudara, selain senjata iman dan firman, ada senjata banyak ya saudara, saya hanya membahas 2 saja, iman dan firman. Dan berikutnya, bagaimana kita mengusir kekhawatiran itu dari kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya,
Sebab Ia yang memelihara engkau. Hari ini kekhawatiran apa yang engkau alami? Ya, segala, gak hanya satu. Kalau banyak juga Tuhan mau. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Mengapa kepada Tuhan? Sebab Dia yang memelihara engkau dan saya. Saudara, kita perlu sadari bersama bahwa Allah setelah menciptakan langit dan bumi, ya, Tuhan itu tidak tinggal diam. Jadi Tuhan itu bukan seperti ahli pembuat jam. Ya, kita semua punya jam ya di rumah. Kita juga pakai jam. Nah, si pembuat jam ini kalau sudah bikin jam kan, dia sudah nggak ngurus kan, jam yang dia buat itu kemana. Garansi juga waktunya terbatas, betul kan? Ini jam muter sendiri, sudah sana, aku sudah bikin kamu, lu muter-muter sendiri ya. Muter kan, sampai hari ini jam kita muter kan ya. Tapi ini ahli pembuatnya kan nggak ngurus, jamnya nu muter sendiri. Tuhan tuh bukan seperti tukang jam itu, ya. Tuhan membuat langit dan bumi. Tidak membiarkan bumi berputar sendiri. Tuhan yang menciptakan langit bumi. Sampai hari ini Tuhan terlibat untuk memelihara alam semesta. Dan memelihara umat ciptaannya. Amin saudara. Jadi Tuhan menciptakan kau dan saya setelah lahir jebrol. Udah lurus sendiri. Makan-makan sendiri. Enggak. Tapi ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yang Tuhan sediakan buat kita, anak-anaknya. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, apa yang kau khawatirkan? Serahkan kepada Dia karena Dia yang memelihara engkau dan saya. Oleh sebab itu saya ajak istri-istri sebelum minta duit sama suami, ngomong dulu sama Tuhan. Anak-anak sebelum minta duit sama papa mamanya, ngomong dulu sama Tuhan. Ada Bapak pemelihara engkau. Orang tua papa mama itu wakil Tuhan buat kita. Ya. Berikutnya saudaraku, ya Yesus menegaskan bicara tentang pemeliharaan ini, ya. Yesus menegaskan bicara tentang jangan khawatir karena ada Bapamu yang di surga yang memeliharamu. Tuhan menunjukkan, Yesus menunjukkan, pandang tuh burung-burung di langit, ya. Dia tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di lumbung. Tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Saudara, tanggap ini kebenaran. Bahwa ada pemeliharaan Tuhan sampai detik ini. Dan akan sampai akhir hayat kita Tuhan memelihara kita. Amin saudara. Ya, satu ayat klik. Ayat berkat dari Gedor juga saudara, klik. Klik. Lukas 12 ayat 6. Klik ya. Lukas 12 ayat 6. Firman Tuhan berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor duit? 5 ekor 2 duit. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Saudara, ini berkat dari perenungan Gedor ya. Saya catat nih jadi berkat saya ini. Firman Tuhan berkata, burung pipit itu kan murah tuh saudara ya harganya ya. Harganya murah, tapi firman Tuhan itu berkata tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan. Burung. Satu ekor saja tidak dilupakan oleh Allah. Ya. Daripada tidak ada yang dilupakan, apalagi engkau dan saya. Saudara tangkap kebenaran ini. Tuhan kita luar biasa. Ya, klik. Ayat berikutnya, klik. Ya, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Ini firman Tuhan, rambut kepalamu terhitung semuanya. Coba sesayang-sayangnya suami sama istri. Tahu enggak jumlah rambut saya, Pak Wahyudi? Kemarin berapa, hari ini rontok berapa, sisa berapa? Ya kan, kita tuh enggak ada yang tahu mana salon yang ada. Ya, kribat bisa, ya kan, terus apa? Rebonding bisa, smoothing bisa. Tapi menghitung rambut ada enggak? Enggak ada. Tuhan tuh menghitung rambut kita terhitung. Semuanya lah, kalau rambutnya kayak saya saudara gampang lah. Kalau kayak gini nih, saudara ngitungnya gimana ya? Ulang lagi. Tapi ini bicara apa? Tuhan tuh detail. Tuhan tuh detail banget
gitu loh. Ngurus kita, memperhatikan kita itu detail sekali. Jadi jangan khawatir. Amin. Kasih tahu kan akhirnya, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Klik berikutnya, klik. Bahkan ya, Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan makan, minum, pakaian tuh yang dicari bangsa-bangsa tuh Bapamu di surga itu tahu. Hari ini Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan Anda dan saya. Yang mungkin tidak terucap oleh pasangan kita sekalipun. Tuhan tahu. Dan ayat yang lain Matius 6 juga katakan Bapamu mengetahui sebelum kamu meminta kepadanya, sebelum minta saja Tuhan tuh sudah tahu. Ini bicara kalau doa gak usah bertele-tele. Sebelum minta tuh Tuhan udah ngerti. Coba tuh saudara. Ada satu pribadi yang begitu luar biasa buat kita. Oleh sebab itu jangan khawatir. Sekarang ini kalau ada kekhawatiran, serahkan. Serahkan kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Ya, klik. Ya. Ingat sedikit kenapa manusia diciptakan di hari ke-6. Sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan di hari ke-6. Mengapa kok enggak yang pertama? Ya, karena Tuhan tahu. Kita punya kebutuhan. Butuh makanan, butuh situasi yang indah, ya Tuhan. Firman Tuhan berkata ya, lihatlah itu pohon-pohon yang tumbuhan yang berbiji itu di seluruh bumi itu menjadi makananmu, ya dan pohon-pohon yang berbiji itu menjadi makananmu. Tuhan menyediakan dulu baru kita diciptakan. Jadi Tuhan itu terstruktur. Tuhan itu punya sistematis yang baik dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kita ini ruwet, apa ya istilahnya bahasa ruwet, kacau, masalahnya banyak, datang sama Tuhan. Dia akan mengurai satu persatu. Amin saudara. Ya Tuhan tahu kebutuhanmu dan tidak cuma tahu, lu butuh itu. Kan ada orang tua yang tahu kebutuhan tapi nggak ngasih. Tapi Tuhan itu ngasih. Amin saudara. Ya bahkan nyawanya sendiri saja dikasih loh saudara buat kita. Aduh Tuhan. Jadi jangan khawatir. Yang paling berharga yang Tuhan punya nyawanya sendiri saja dikasih. Khawatir pergi. Serahkan sama Tuhan. Ya klik berikutnya. Pemeliharaan Allah, ucapkan sama 2, 3. Pemeliharaan Allah adalah kepastian yang dapat kita harapkan dalam ketidakpastian hidup. Ada banyak ketidakpastian hidup. Ada banyak ketidakpastian dalam situasi dan kondisi hidup. Tapi yang pasti ada pemeliharaan Allah yang sempurna buat kita. Amin. Klik berikutnya. Klik. Ya, yang ketiga. Serahkan itu datang sama Tuhan. Ya. Dan kemudian Tuhan itu firman Tuhan berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Tuhan tuh bilang, lu pingin apa? Mau lu apa? Nyatakan. Jangan khawatir, jangan merengek, jangan bingung, jangan gelisah. Nyatakan dalam hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Gedor mengajak kita doa dan firman untuk ngalamin berkat ilahi Tuhan ini. Ya, klik berikutnya. Berdoa ini juga bicara tentang apa? Menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Datang sama Tuhan, nyatakan itu. Ya. Saudaraku, ambil waktu untuk Anda menyatakan ini kepada Tuhan. Klik berikutnya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, ganti kekhawatiran itu akan diganti dengan menyatakan ini kepada Tuhan. Akan diganti dengan damai sejahtera Allah yang akan memelihara hati dan pikiranmu. Nah, seperti Yabes. Yabes itu dilahirkan, ya, Yabes itu kan namanya diberikan sama mamahnya,
dilahirkan Yabes diberikan nama oleh ibunya yang artinya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi Yabes itu belum dibesarkan saja sudah membuat mamahnya menderita. Dilahirkan dengan kesakitan ibunya untuk seorang Yabes. Tapi keadaan itu tidak mengurung Yabes menjadi orang yang aku tidak berharga, aku tidak berarti. Tidak. Tapi dia datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yabes berseru kepada Tuhan. Dan Yabes menyatakan segala keinginannya kepada Tuhan dalam doa. Apa yang dia doakan oleh Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi saudara, seorang Yabes punya doa yang luar biasa. Kiranya engkau memberkati aku. Tidak hanya memberkati aku. Yabes tidak hanya meminta berkat dari Tuhan. Itu yang menjadi keinginannya dia ya. Minta berkat berlimpah-limpah. Saudara. Karena dia tahu dia punya Allah yang besar. Dia tahu dia tidak hanya punya seorang ibu yang menderita gara-gara dia. Tapi dia punya Allah yang besar yang menciptakan dia. Dan tidak hanya itu. Dia berdoa, perluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Sehingga malapetaka tidak menimpa aku dan penyakit menjauh daripadaku. Dan ayat kata-kata yang terakhir. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudaraku, jadi ayo nyatakan. Yabes dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya. Alkitab mencatat. Yabes dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya. Padahal dia lahir membuat ibunya menderita. Tapi karena doanya. Dia tidak khawatir dengan kondisinya yang membuat ibunya menderita. Tapi ya Tuhan mengabulkan doanya dan dia dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya. Saudara mau ngalamin Tuhan dimuliakan oleh Tuhan dalam hidupmu. Buang kekhawatiranmu. Nyatakan apa yang Anda pingin. Minta hal besar dari Tuhan karena kita punya Tuhan yang besar. Amin saudara. Tuhan mengabulkan Yabes, Tuhan akan mengabulkan kita. Ya, amin. Dan berikutnya. Tuhan selalu punya cara ya untuk menolong kita, itu satu pemahaman yang perlu kita tahu, saudaraku, ya. Tuhan punya cara, Tuhan bisa menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Tuhan bisa mengubah dari yang sedikit menjadi berlimpah. Amin. Sudah banyak buktinya ya, banyak ceritanya ya. Dan Tuhan bisa memakai apa saja, dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Saudara, dari 5 roti, 2 ikan yang sedikit bisa berlimpah-limpah. Tuhan bisa pakai burung gagak. Tuhan bisa pakai apa? Ikan besar untuk nyelamatin si siapa itu? Si Yunus. Tuhan bisa pakai apa saja, burung gagak. Tuhan bisa pakai apa saja dari gunung batu bisa keluar air. Tuhan bisa membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Semua kebenaran yang kita tahu tentang apa yang Tuhan lakukan itu harus jadi pengertian iman kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada kekayaan dan kemuliaan Allah yang disediakan oleh Allah buat memenuhi keperluanmu dan keperluanku. Amin saudara. Kekayaan Allah. Kemuliaan Allah. Buat apa Tuhan punya semua itu? Kalau bukan untuk umat kesayangannya. Amin saudara. Alami ini. Jangan berhenti percaya sama Tuhan. Buang kekhawatiran itu jauh-jauh. Klik berikutnya. Iya. Dan bicara tentang perikop tentang hal kekhawatiran itu, tentang jangan khawatir tentang pakaian. Ya. Karena apa? Satu kebenaran yang saya mau sampaikan bahwa Tuhan tidak hanya memberi makanan dan minuman untuk memelihara supaya kita hidup. Tapi Tuhan itu juga mendandani kamu. Mendandani kamu, tahu arti mendandani saudara? Menghias, jadi indah. Amin saudara. Tuhan tuh membuat indah. Nah yang Yesus ajarkan itu loh. Rumput saja di ladang yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api.
hanya sehari umurnya saja didandani oleh Tuhan. Indah, rumput itu loh. Dan bahkan pakaiannya Salomo saja kalah ya indahnya. Nah, jangan takut kamu hai orang yang kurang percaya. Saudara, ada pengaturan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Untuk kita tidak hanya dicukupi kebutuhan kita, tapi ada pengaturan Tuhan yang akan membuat hidup Anda dan saya ini indah di pemandangan Tuhan. Ada lagunya kan? Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Saudara, ya ini lagu ini luar biasa. Dan itu juga yang akan Tuhan kerjakan. Nanti saya kasih kesaksiannya ya di closing dari firman Tuhan ini. Tapi poin yang terakhir. Klik. Yang keempat. Ya, jadi ulang sebentar. Yang pertama untuk mengusir kekhawatiran kita pakai apa? Senjata rohani. Apa? Iman dan firman. Yang kedua apa? Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang ketiga, nyatakan itu dalam doa dan permohonan. Dan yang terakhir, ini pesan Yesus sendiri bicara tentang kekhawatiran. Apa? Cari dahulu kerajaan Allah dengan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebagai penutupnya, ini yang jadi kuncinya. Saudaraku, jangan khawatir, ada Bapak yang memelihara. Tugasnya Tuhan memelihara kita. Tapi ada tugas kita yang harus kita lakukan kepada Tuhan adalah apa? Fokus pada kehendak Tuhan. Ucapan bersama, 2, 3, fokus pada kehendak Tuhan. Jadi fokus kita bukan pada kebutuhan kita. Tapi fokus pada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Apa kepentingan Tuhan? Mari kita taati itu. Mari kita wujudkan itu. Mari kita hidupi itu. Utamakan Tuhan. Ya, klik berikutnya dari terjemahan yang lain saya juga berikan untuk memperjelas buat kita. Ia akan memberikannya kepada kalian jika kalian mengutamakan Dia dan hidup menurut kehendaknya. Utamakan Tuhan dalam segala langkah hidup kita. Amin saudaraku. Awali hidup kita dengan Tuhan dulu nomor 1. Jangan pegang HP dulu, gak usah ke dapur dulu. Kalau ke toilet sok silahkan kembali datang sama Tuhan dulu. Saudaraku. Awali dengan Tuhan dalam waktu hidup kita. Awali untuk Tuhan dengan keuangan kita. Kita bisa kasih perpuluhan itu sebagai hormat kita kepada Tuhan. Rajakan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami berkat raja. Amin saudara. Ya saya sering mengingat hal ini. Saya manusia itu 0. Ya kalau dihitung angka itu kan kalau dianalogikan dengan angka itu 0. Kita manusia itu tidak berdaya 0. Ya, tapi kalau Tuhan itu sangat berarti ya dia kalau kita kasih angka 1. Kalau kita ingat itu angka desimal itu ya saudara di aritmatika. Makin kita di depan, makin banyak 0. Ya, Tuhan di belakang itu kan satu nilai akan menjadi semakin kecil. Betul enggak saudara? 0,00000. Itu kalau kita mau terus di depan, kita yang di depan Tuhan di belakang ya makin kecil makna hidup kita itu. Tapi pada saat kita memposisikan Tuhan yang adalah 1 itu di depan kita. 1 Tuhan nomor 1. Ya. Hobiku, bisnisku nomor berikutnya. Tapi Tuhan nomor 1. Hidupku untuk Tuhan, apa yang Tuhan mau. Ya, ketaatan, kekudusan, kebenaran. Lakukan, hidupi itu. Musuh diampuni karena Tuhan sudah ngampunin kita. Dosa buang jauh-jauh. Tinggalkan dosa. Sudah enggak ranahnya lagi itu. Urusan dengan Tuhan itu. Urusan dengan dosa. Dosa memisahkan kau dan saya dari Tuhan. Ya. Saat 1 itu ada di depan. Dan kita ada di belakangnya baru kita. 0 itu ada. 0 makin banyak kita di belakang. Tapi Tuhan nomor 1. Nilainya besar enggak saudara? Makin besar. Jadi ayo dahulukan Tuhan. Daud tahu rahasia ini. Klik berikutnya. Daud tahu rahasia ini.
Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud tahu Tuhan nomor satu, Tuhan yang terpenting dalam hidupku. Ya. Saat dia merajakan Tuhan, dia nggak akan kekurangan dalam hidupnya. Dan Tuhan itu akan menuntun jalan hidupnya. Oleh sebab itu saudara, mari fokus pada apa yang Tuhan mau, taati. Buang dosa, kebencian, ya, kenajisan, kecemaran, ketidaktaatan. Tinggalkan itu. Dan ayo taati Tuhan. Dalam kebenaran dan kekudusan. Dan mari kita mengalami ya kelimpahan yang dari Tuhan itu. Engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin saudara. Stop khawatir. Lakukan bagianmu. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Saya tutup dengan satu kisah saudaraku ya. Bicara Tuhan mendandani. Ya. Ada seorang wanita. Ya, ini orang Tionghoa dari Pematang Siantar ya. Dia itu tinggal di Singapura. Dia tinggal di Singapura dan dia itu sebagai petugas kebersihan di sana di Singapura. Dia tidak bisa berbahasa Inggris. Dia orang yang miskin dan dia melahirkan anak yang punya kelainan otak dan kelainan jantung. Mengerikan sekali ya, saya pernah ada ketemu dengan bayi yang baru lahir mengalami kelainan jantung di rumah sakit di Bandung. Wah, itu berapa biaya yang harus dikeluarkan ya. Nah saudaraku, karena kondisi ini suaminya itu meninggalkan si istri ini saudara. Meninggalkan istri ini. Padahal wanita ini punya anak yang baru lahir, dia nggak punya pekerjaan, dia tidak punya uang. Dan dia yang ngalamin kekhawatiran, stres, depresi yang luar biasa. Dan singkat ceritanya dia putus asa. Dan dia merencanakan untuk bunuh diri. Waktu dia sudah siap-siap mau bunuh diri, tiba-tiba ada telepon masuk. Ada telepon masuk dan itu dari seorang agen asuransi yang mungkin menawarkan produk. Tapi mungkin karena dia nggak punya uang kan dia tidak akan ikut itu ya produk asuransinya. Dan agen asuransi ini mengajak dia ke gereja. Mau nggak saya ajak ke gereja? Tiba-tiba si wanita ini, oh ya boleh, mau. Dan dia betul berangkat ke gereja bersama agen asuransi ini. Dan pertama kali dia datang ke gereja itu saudara. Di ibadah itu, dia mendengar suara pendetanya itu yang khotbah itu berkata, di sini ada orang yang mau bunuh diri. Stop. Jangan lakukan itu. Tuhan mengasihi kamu, saudara. Jadi wanita ini terhenyak begitu rupa, aku kan itu ya. Dan setelah ibadah selesai dia didoakan, singkat ceritanya dia terima Tuhan Yesus dan esok harinya intinya dia membatalkan rencana bunuh dirinya. Dan kemudian dia mulai kenal Tuhan, bertumbuh di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Dan semangat itu ada. Jadi tidak lagi dikurung dengan rasa khawatir dan ketakutan depresi, tapi semangat itu ada. Karena semangat itu ada damai sejahtera, ada sukacita. Orang itu kan bisa berpikir lebih baik, kerja lebih baik saudara ya. Dan ini benar, petugas kebersihan naik, jadi dipromosi jadi satpam dan jadi koordinator satpam. Jadi anak buahnya tuh laki-laki semuanya, padahal dia sendiri itu wanita imut badannya kecil gitu ya, tapi mimpin cowok-cowok. Nah tapi anugerah Tuhan terus berlaku untuk wanita ini. Kemudian dia dikursuskan bahasa Inggris, dia bisa bekerja dengan lebih baik lagi dan singkat ceritanya dia menanjak kariernya menjadi seorang CEO di perusahaan retail. Tapi kan dari petugas kebersihan sudah naik jadi CEO dari sebuah perusahaan. Ini kan luar biasa saudara ya. Tapi di titik itu Tuhan bilang sama dia dengar suara Tuhan, keluar kamu dari perusahaan itu. Nah ini kan orang yang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, dia nurut. Tapi dia juga bingung, lah sudah enak-enak ya kerja di sini, sudah mapan kerjaan enak-enak kok Tuhan suruh keluar ya.
Tapi karena dia itu tahu firman, ya, Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Tuhan itu gembala kan nuntun, ya kan? Dia tahu kebenaran itu, Tuhan itu nuntun dan dia domba, dia harus ikutin. Dia dapat ayat di dalam Amsal yang berkata bahwa percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, disuruh keluar itu Tuhan nyuruh apa, saudara? Tuhan nyuruh dia untuk buka restoran. Loh, dia bingung, padahal tuh saya itu gak bisa masak. Kok Tuhan itu nyuruh saya suruh buka restoran? Mana bisa ya? Akal secara manusia. Tapi dia tahu, saya domba, Tuhan gembala. Dia dapat suara itu, saudara, dari Tuhan. Dan kemudian ya udah, dia keluar benar dan dia mau buka restoran. Tapi menunya apa? Dia gak bisa masak. Saudara tahu? Wah, luar biasa. Tuhan memberitahu sama dia dalam sebuah mimpi. Menu masakan yang harus dia masak. Saudara, coba siapa di sini yang restoran? Ini pengalaman yang luar biasa. Tuhan memberitahu menunya ini, kamu masak ini ya dalam sebuah mimpi. Coba, terus dia praktekkan. Dia jual itu masakan. Dan singkat ceritanya dari 3 bulan, baru 3 bulan. Dia buka usaha itu. Dia sudah mencapai penjualan makanan yang tertinggi di sebuah food court di Singapura, saudara. Ini satu pengalaman yang luar biasa. Dan tidak hanya itu, ya. Dia mendapat penghargaan, ya, sebagai wanita berprestasi di Asia Tenggara. Saudara, dari petugas kebersihan, jadi kepala satpam, jadi CEO, jadi sekarang pemilik restoran di Singapura. Ya, namanya apa ya, saya lupa. Olive Vine kalau nggak salah ya. Nah, wanita ini namanya Judith Halim. Siapa yang pernah dengar kisahnya? Ya, saudara, ini saya mau menyampaikan kepada saudara bahwa Tuhan itu tidak hanya memelihara. Suami bisa pergi, masalah bisa berdatangan, tapi saat kita datang kepada Tuhan Yesus itu alamat yang tepat. Saudara, dia ngalamin, ya suaminya itu sempat sakit kanker juga, saudara. Dia menikah lagi, suaminya sakit kankernya sembuh. Anaknya mengalami kelainan jantung dan otak sembuh. Saudara, dan dia dapat penghargaan tahun 2012 di Singapura, saudara. Ini wanita Indonesia dari Pematang Siantar, dari petugas kebersihan, mendapat penghargaan tingkat sebagai wanita berprestasi di Asia Tenggara. Jadi Tuhan itu tidak hanya memelihara tapi menghias, mendandani kehidupan. Engkau yang hari ini apapun profesimu, peranmu, saudara, engkau tidak akan sama lagi kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Amin, saudara. Tuhan akan mengubah, ya, nasib itu diubah sama Tuhan, ya, jadi beruntung. Amin, saudaraku, dalam kasih karunia Tuhan. Secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Stop khawatir, lakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita.